Baik, selamat datang di kelas pendidikan agama Kristen. Mari kita berdoa untuk melandasi kegiatan pembelajaran kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan hidup untuk kami dapat beraktivitas dan menunaikan tugas panggilan kami, baik sebagai pendidik maupun sebagai peserta didik. Tuhan tolong kami agar dalam pembelajaran kami di pagi hari ini, kami dapat menjalani dengan baik, kami boleh berkonsentrasi dengan baik, bahkan boleh memahami dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Mampukan anak-anak-Mu untuk bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pertama-tama perkenalkan, ini identitas Ibu Guru, ya, nama Hermin Sambe. Kemudian materi kita di pagi hari ini yaitu bertumbuh menjadi dewasa. Kompetensi dasar kita yang pertama, mensyukuri karunia Allah bagi dirinya yang terus bertumbuh sebagai pribadi dewasa. Yang kedua, mengembangkan perilaku sebagai pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Dan yang ketiga, menganalisis ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Keempat, membuat karya yang berkaitan dengan ciri-ciri pribadi yang terus bertumbuh menjadi dewasa. Ini adalah 4 kompetensi dasar kita. Yang pertama dari aspek spiritual, kemudian yang kedua aspek sosial, ketiga aspek pengetahuan, dan yang keempat ini aspek keterampilan. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, menghayati karunia Allah dalam pertumbuhan manusia. 2, menjelaskan makna kedewasaan. 3, mengidentifikasi ciri atau aspek kedewasaan. Dan yang keempat, mendeskripsikan beberapa contoh kehidupan yang bertanggung jawab sebagai ciri-ciri kedewasaan pribadi dan iman. Ya, ini adalah gambaran pertumbuhan manusia secara fisik. Jadi kalau kita melihat ya, kehidupan manusia di dunia ini tentunya melalui proses pertumbuhan seperti ini, mulai dari bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, menjadi orang dewasa, dan kemudian menjadi manula, ya, lanjut usia. Ini semua terjadi, pertumbuhan ini terjadi seiring dengan bertambahnya waktu. Nah, di dalam bahasa Inggris ada 2 kata yang diterjemahkan sebagai dewasa atau mau menjelaskan arti kata dewasa. Yang pertama yaitu adult. Nah, kata adult ini menunjuk kepada usia seseorang. Ya, sebagaimana tadi dalam gambar yang kita sudah lihat di depan atau di atas, manusia bertumbuh seiring dengan waktu. Yang kedua yaitu mature. Ya. Ini menunjuk kepada kematangan pribadi dan jiwa seseorang. Tahu apa yang baik dan yang buruk, apa yang benar dan salah. Ia menjadi orang yang mandiri, mampu mengambil keputusannya sendiri. Jadi 2 kata ini bisa diterjemahkan menjadi dewasa, tetapi punya makna yang berbeda. Adult menunjuk kepada usia seseorang, ya, kedewasaannya dilihat dari umur, misalnya 17 tahun ke atas, ya orang biasa kategorikan sebagai orang dewasa.
Kemudian mature ini lebih kepada kematangan jiwa atau kedewasaan dari dalam diri. Nah, dapat dikatakan bahwa perubahan secara fisik itu pasti akan terjadi. Ya. Namun pertumbuhan yang sesungguhnya haruslah terjadi di dalam diri kita. Berarti bahwa fisik kita ini kita tidak bisa atur untuk berhenti bertumbuh mungkin di usia remaja saja, ya supaya kita tidak menjadi tua, kita pilih untuk menjadi anak remaja atau pemuda saja. Tidak dapat kita melakukan hal yang demikian, ya, karena pertumbuhan fisik ini akan terus terjadi. Namun ada pertumbuhan yang harus diperjuangkan, ya, untuk mencapai kedewasaan, yaitu pertumbuhan di dalam diri. Ini membutuhkan proses, ya, proses latihan dan perjuangan. Seseorang walaupun usianya sudah berada pada jenjang yang orang bisa katakan sebagai orang dewasa atau dikategorikan sebagai orang dewasa, namun jika ia tidak mau berusaha membentuk dirinya untuk menjadi orang dewasa, ya, dalam berbagai aspek, maka dia tidak akan mencapai kedewasaan itu. Apa pengertian bertumbuh menjadi dewasa? Kita lihat dari arti kata dewasa. Dewasa dapat diartikan sebagai suatu masa di mana seseorang mulai mandiri untuk menentukan segala sesuatu di dalam hidupnya. Ia berusaha memahami segala perubahan dengan penuh pertimbangan serta tanggung jawab. Ya. Di sini orang dewasa menunjukkan yang pertama mandiri, kemudian dia menjadi seseorang yang dapat mempertimbangkan sesuatu. Ya, tidak serta-merta mendengar sesuatu lalu langsung percaya, tetapi dia menjadi lebih kritis dan ia juga bertanggung jawab. Inilah adalah bentuk atau cerminan kedewasaan. Nah, ada 5 aspek pertumbuhan menjadi dewasa. Aspek yang pertama yaitu aspek intelektual. Di sini kedewasaan berpikir seseorang dapat dilihat dalam 4 kategori atau 4 bentuk. Yang pertama yaitu cara berpikir yang proaktif, yakni inisiatif dan positif. Kedua, cara berpikir kreatif, yaitu imajinatif dan variatif. Ketiga, cara berpikir positif, yakni melihat sisi baik dari sesuatu. Yang keempat, komprehensif, yaitu cara berpikir yang luas dan terbuka. Nah, inilah 4 bentuk cara berpikir orang dewasa. Aspek yang kedua yaitu aspek spiritual. Ya. Nah, dalam aspek spiritual ada 2 hal yang akan ditunjukkan oleh seorang yang dewasa. Ya. Spiritual ini menunjuk kepada kerohanian. Yang pertama adalah bertumbuh dalam iman. Yang kedua, takut akan Tuhan. Nah, bagaimana itu orang yang bertumbuh dalam iman? Bertumbuh dalam iman artinya ada perubahan, ya, bertambah. Dia tidak sekedar tahu bahwa saya orang Kristen yang harus beribadah di gereja, Alkitab atau kitab suci saya adalah Alkitab, ya, Tuhan saya adalah Tuhan Yesus, tetapi dia akan semakin bertumbuh. Ya, mengapa Tuhan Yesus itu misalnya disebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, karena ya dia yang menyelamatkan hidup kita, dia adalah Allah sendiri yang turun mengambil rupa sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan seterusnya.
Jadi ada pertumbuhan ya, ada kemajuan di dalam iman. Yang kedua, takut akan Tuhan. Nah, rasa takut akan Tuhan ini adalah suatu bentuk penghormatan ya yang sungguh-sungguh kepada Allah sebagai pemilik kehidupan kita ya, sebagai pencipta, pemelihara dan penyedia segala yang ada di dalam alam semesta. Aspek yang ketiga yaitu aspek moral. Nah, di sini ada 3 tahapan. Ya. Yang pertama, tahap paranormal, di mana seseorang belum menyadari keterikatan pada aturan tertentu. Yang kedua, tahap konvensional, yakni ada kesadaran akan ketaatan pada kekuasaan tertentu. Dan yang ketiga, tahap otonom, anak menyadari keterikatannya pada aturan tertentu. Ini berjenjang, mulai dari belum menyadari, kemudian mulai menyadari, dan kemudian benar-benar menyadari ada keterikatan. Aspek yang selanjutnya, yang keempat, yaitu aspek sosial. Nah, kedewasaan dalam aspek sosial ini ditunjukkan dengan 4 hal. Yang pertama, mampu bersosialisasi. Kedua, menempatkan diri. Ketiga, peduli terhadap sesama. Dan yang keempat, sopan santun dan tata krama. Ya, ini 4 hal ya yang dimiliki seseorang yang bertumbuh dari segi aspek sosial. Mampu bersosialisasi. Saya kira kita semua adalah makhluk sosial yang tentu selalu bersosialisasi, bergaul ya dengan sesama kita. Kemudian menempatkan diri. Bagaimana caranya menempatkan diri dalam setiap peranan kita? Ya, baik kalau mungkin di rumah sebagai seorang anak, juga berperan sebagai kakak atau adik. Ya, ada juga tetangga kita bisa membawa diri. Di sekolah demikian. Ya, di sekolah pun demikian, kita sebagai siswa juga sebagai teman, sahabat ya bagi orang-orang lain, teman-teman sekolah. Bagaimana kita bisa menempatkan diri? Kita bisa membedakan bagaimana berkomunikasi dengan orang yang sebaya, yang lebih tua atau lebih muda dan seterusnya. Selanjutnya peduli ya. Gini satu bagian dari ajaran yang sangat mendasar dalam iman Kristen, yaitu ya tentang kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya, dan seterusnya. Jadi ada kepedulian kepada sesama. Ya. Yang keempat yaitu sopan santun dan tata krama. Ini hal yang juga mutlak harus dimiliki. Ya, kalau kita tidak punya sopan santun dan tata krama, bagaimana kita bisa bersosialisasi dengan baik? Atau tidak mungkin kita bisa menempatkan diri dengan baik. Tidak mungkin kita bisa peduli kepada orang lain. Nah, aspek yang selanjutnya yaitu aspek emosi. Di sini ada yang disebut display roles, ya, yang terdiri dari 3 bentuk. Ini adalah tampilan emosi yang bisa ditunjukkan oleh orang yang dewasa. Ya, misalnya yang pertama, masking. Masking artinya seseorang mampu menutupi emosi yang dialaminya. Kadang-kadang kita sudah begitu marah, kadang-kadang kita begitu kecewa, ya, atau mungkin juga sangat sedih, sangat malu. Tetapi kita berupaya untuk menutupi emosi atau perasaan yang kita sedang alami itu. Ini yang disebut dengan masking. Ya, berbeda dengan anak kecil. Anak kecil kalau minta sesuatu tidak dipenuhi, biasanya mereka langsung menangis di situ. Ya, ada yang sampai guling-guling di
lantai dan sebagainya, menangis, berteriak. Ini biasa kalau parahnya kalau misalnya dibawa ke pasar, ada mainan yang dilihat, anak-anak biasanya langsung minta, kalau nggak dibelikan langsung menangis. Nah, itu anak kecil. Kenapa? Dia belum dewasa, ya, secara emosi, perasaan. Tapi kalau kita, ya mungkin kalian yang sudah remaja ini pun, apalagi orang dewasa, ya, tidak mungkin berbuat seperti itu, ya. Walaupun kita kecewa, walaupun kita sedih, kita marah, tidak mungkin langsung melampiaskan. Jadi masih bisa menutupi emosi yang dialaminya. Ini bagian dari mengelola emosi atau perasaan. Yang kedua yaitu modulation. Modulation ini mengurangi emosi yang dialami. Ya, tidak menutupi tetapi mengurangi. Bagaimana caranya? Ya, dalam kemarahan, nah, dalam kekecewaan, kesedihan dan sebagainya, biasanya ini tidak bisa untuk tidak menampakkan, ya, tetapi tidak juga serta-merta langsung meluap-luap, ya. Dikurangi, ya, mengurangi gejalanya. Ya, misalnya kalau saat sedang marah, bagaimana caranya supaya tidak meluap-luap, ya biasanya dikeluarkan dalam bentuk omelan, ya, mengomel. Terus ya misalnya sedang sedih, ya bagaimana caranya supaya tidak langsung terlihat, dan emosi-emosi atau perasaan kita yang lain, ya. Tentu kita pernah mengalami hal ini. Yang ketiga yaitu simulation. Nah, simulation ini adalah seolah-olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala-gejala kejasmanian. Nah, ini terbalik. Sebenarnya seseorang itu tidak sedang mengalami emosi seperti yang ia tunjukkan gejalanya. Tidak sedang marah, tapi seolah-olah marah. Ya. Nah, ini pasti sering juga kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin kita, ya. Kadang kita bercanda, ya, bercanda dengan teman, ya biasanya dengan orang yang sudah akrab. Kadang-kadang juga ini ditampilkan kalau apa? Dalam masa-masa orientasi, biasanya kalau ada kegiatan-kegiatan orientasi, ya, biasanya ini ditunjukkan, ya, pura-pura, biasanya senior pura-pura marah, pura-pura mungkin membentak, padahal tidak sedang marah. Ini hanya tampilan emosi, itu yang disebut simulation. Ya, ada yang tidak sedang sedih, ini paling apa namanya, paling sering ditampilkan ya oleh para pelawak, ya, atau ya pemain film kan begitu, ya, pemeran acting, ini sedang berakting ceritanya, ya, tidak sedang mengalami emosi seperti yang ditampilkan, tetapi ya seolah-olah. Itulah simulation. Nah, kesimpulannya, ya, yang pertama, kasih karunia Allah itu dinyatakan dalam pertumbuhan manusia. Sebab tanpa campur tangannya, pertumbuhan itu tidak akan terjadi. Kedua, menurut Alkitab, kedewasaan seseorang ditentukan oleh kehidupan rohaninya di hadapan Tuhan. Terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Ketiga, pribadi yang dewasa tidak ditentukan oleh berapa banyak usia seseorang, tetapi pribadi yang telah mengalami perubahan, pembaharuan oleh Kristus. 4. Selain pertumbuhan manusia secara fisik, juga terjadi pertumbuhan dalam aspek intelektual, yaitu kemampuan berpikir, sosial atau pergaulan, emosi atau perasaan, moral atau cara hidup, dan spiritual atau kerohanian. Demikian
materi kita, ya, kiranya dapat dipahami dengan baik dan terlebih kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita, dalam pertumbuhan kita secara ini secara khusus secara rohani ya, pertumbuhan menjadi dewasa. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami kembali bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya apa yang sudah kami pelajari hari ini boleh tertanam baik dalam hati dan pemikiran kami, boleh menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Berikan hikmat bagi kami semua, teristimewa bagi anak-anak-Mu, untuk dapat menjalani kehidupan pertumbuhannya dengan baik di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya.